Auto bikin bangga publik. AFC langsung buat pengakuan begini soal penampilan Martin Paes. Federasi Sepak Bola Asia, AFC, membuat pengakuan soal Martin Paes yang membuat frustrasi Australia saat menghadapi timnas Indonesia. Skuad Garuda telah melalui 2 pertandingan pertamanya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, meskipun menghadapi tim-tim kuat Asia seperti Arab Saudi dan Australia, timnas Indonesia berhasil tampil menjanjikan dengan mencatatkan 2 poin, tim asuhan Shin Tae-yong menahan Arab Saudi dengan skor 1-1 di Jeddah, selagi menahan Australia tanpa gol di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta, pada Selasa, 10 September 2024. Kemarin, lini pertahanan timnas Indonesia tampak tangguh dan Martin Paes menjadi pemeran utama dalam kedua laga tersebut. Pada laga kontra Arab Saudi, kiper FC Dallas tersebut berhasil menahan eksekusi penalti Salem Al-Dawsari yang membuat Arab Saudi gagal berbalik unggul. Sedangkan di partai kontra Australia, Paes sukses melakukan 5 penyelamatan, sebagaimana catatan SofaScore. Kegemilangan Paes pun mendapatkan pujian dari Federasi Sepak Bola Asia, AFC, yang kembali mengunggah momen hebat kiper berusia 26 tahun itu seusai laga timnas Indonesia kontra Australia, tak terkalahkan di antara tiang gawang. Demikian cuitan dari AFC di media sosial X. Ketenangan Paes dalam menghadapi tekanan pun diakui oleh AFC, lantaran sang penjaga gawang mampu mengecoh pemain Australia dengan gocekannya. Martin Paes punya es di pembuluh darahnya. Cuit AFC dalam unggahan yang lain, kehebatan Martin Paes diharapkan berlanjut oleh para supporter timnas Indonesia untuk laga-laga berikutnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan melawat 2 kali pada Oktober mendatang dengan menghadapi Bahrain dan Cina. Media-media Australia mengutarakan rasa bingungnya lantaran timnas Australia tak mampu mencetak 1 gol pun ketika melawan timnas Indonesia. Skuad Garuda melanjutkan kiprahnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 10 September 2024, malam tadi waktu Indonesia Barat. Mereka menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, dan berhasil meraih 1 poin karena hasil imbang tanpa gol. Ini menjadi hasil positif lainnya bagi pasukan asuhan Shin Tae-yong, yang sebelumnya menahan Arab Saudi dengan skor 1-1. Di sisi lain, bagi Australia, ini merupakan kekecewaan lainnya bagi mereka yang menderita kekalahan 0-1 dari Bahrain pada pertandingan pertama. Raihan 1 poin dari 2 laga kontra Bahrain dan Indonesia pun menjadi sorotan besar di Australia. Terlebih, Soceroos mendominasi dalam 2 laga tersebut, namun tidak mampu mencetak 1 gol pun kontra Bahrain dan Indonesia. Sesudah pertandingan kontra timnas Indonesia, media-media Australia menjuluki Soceroos telah mendapatkan kerugian besar. Sangat kecewa, Soceroos dapat kerugian besar untuk ke Piala Dunia setelah hasil imbang tanpa gol. Demikian judul yang diberikan oleh Fox Sports Australia. Australia memegang bola hingga 63%, melakukan 19 kali percobaan menembak, namun tetap tak mampu membobol gawang Martin Paes, yang tercatat melakukan 5 penyelamatan menurut SofaScore. Australia mendominasi penguasaan dengan 63% pada Selasa malam, dan melakukan 19 tembakan. 32 sentuhan di kotak lawan, dan 19 kali sepak pojok, namun tak bisa menemukan gol kemenangan. Demikian ulasan Nine.com. Fox Sports menyoroti hadirnya para supporter timnas Indonesia yang diperkirakan mencapai 77.000 penonton di GBK. Soceroos mendominasi di depan hampir 80.000 fans di Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta, namun tak bisa mencetak 1 gol pun. Demikian ulasan media Australia tersebut. Mereka kini duduk di peringkat kelima grup C, dengan Indonesia masih berada di atas Aussie. Sambungnya, Australia perlu bangkit pada laga berikutnya demi menjaga kans lolos ke Piala Dunia 2026. Mereka akan menjamu Cina dan kemudian melawat ke Jepang pada Oktober 2024 mendatang. Pelatih Australia, Graham Arnold,
terancam dipecat seusai laga kontra timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 seiring dengan performa Martin Paes di bawah mister gawang. Skuad Garuda melanjutkan kiprahnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 10 September 2024, malam WIB di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Tim asuhan Shin Tae-yong bermodalkan hasil imbang kontra Arab Saudi dengan skor 1-1 di Jeddah, Arab Saudi pada Jumat, 6 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat, ketika menjamu Australia di kandang. Timnas Indonesia pun melanjutkan kegemilangannya meskipun tetap didominasi oleh tim lawan, mereka berhasil mempertahankan gawangnya selama 90 menit penuh sekalipun dibombardir oleh Nestori Irankunda dan kolega. Kegemilangan Martin Paes menjadi kunci Timnas Indonesia untuk meraih 1 poin atas tim berperingkat ke-25 dalam ranking FIFA tersebut. Sebagaimana dicatatkan oleh Sofascore, Paes melakukan 5 penyelamatan dari 19 kali percobaan yang dilakukan Australia di sepanjang laga. Tak heran, penjaga gawang berusia 26 tahun yang membela klub Amerika Serikat, FC Dallas, tersebut pun dinobatkan sebagai Man of the Match seusai laga. Kegemilangan Paes pun membuat pelatih Australia, Graham Arnold, frustrasi lantaran Soceroos berhasil menciptakan banyak peluang namun gagal mencetak gol. Saya harus akui kecewa dengan apapun itu dan juga pada game pertama, kontra Bahrain, tapi ini baru satu laga lainnya, kata Arnold dalam konferensi pers seusai laga, Selasa, 10 September 2024. Masih ada 8 laga lagi dan kami harus lakukan apapun untuk lolos ke putaran final Piala Dunia, sambung Arnold. Sebelumnya, Australia juga menderita kekalahan dengan skor 0-1 dari Bahrain di laga pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Para supporter dan media Australia pun beramai-ramai menyoroti Graham Arnold, yang diharapkan untuk dipecat setelah ini. Arnie out. Pelatih yang sangat kecewa dibikin terkejut dengan penampilan Soceroos yang tak bisa dijelaskan. Demikian judul yang diberikan oleh media Australia, Nine.com. Para netizen Australia pun menggaungkan hal tersebut di berbagai media sosial. Seiring dengan performa buruk Soceroos, sudah cukup melihat Arnie out. Serius, kata akun Terry Alalm di media sosial X, mengatakan bahwa performa Australia mengecewakan di Jeddah Internasional September adalah pernyataan yang meremehkan. Arnie out, kata akun Tealea Guetimes. Pada 2 laga berikutnya, Australia akan menghadapi Cina di kandang dan melawat ke markas Jepang, sedangkan timnas Indonesia akan melakoni 2 partai tandang dengan menghadapi Bahrain dan kemudian Cina.